Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution curhat soal Sumatera Utara menjadi juara kasus narkoba di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi curhatan Bobi, Gibran pun menyarankan agar Bobi mengikuti jejak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dalam membina anak muda bermasalah. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengungkapkan bahwa Sumatera Utara masih menjadi provinsi dengan kasus narkoba tertinggi di Indonesia. Curhatan Bobi ini disampaikan di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat memberi sambutan pada penutupan Muktamar ke-15 Persatuan Umat Islam di kantor Gubernur Sumatera Utara pada Kamis kemarin. Menanggapi curhatan Bobi ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyarankan agar Gubernur Sumatera Utara bisa mengikuti jejak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dalam membina anak-anak muda bermasalah. Namun Gibran menyebut bukan dikirim ke barak militer, melainkan ke pondok pesantren. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming, beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming, ada persoalan yang sangat mendasar yang di Sumatera Utara kami masih menjadi pemenangnya Pak Wapres dalam beberapa tahun terakhir ini sampai dengan nggak salah saya di tahun 2024 dan 2025 ini kami masih jadi pemenangnya, yaitu adalah kami masih menjadi provinsi nomor 1 dengan penyalahgunaan narkoba di Indonesia Pak Wapres. Ya, tadi Pak Gubernur mengeluh masalah narkoba. Nah, ini PUI bisa digandeng ini Pak Gubernur. Mungkin ada gubernur Jawa Barat yang mengirim anak-anak bandel ke barak. Nah, ini bisa dikirim ke pondok-pondok pesantrennya PUI mungkin. Kita tunggu saja, apakah Gubernur Sumatera Utara benar-benar akan menjalankan saran dari kakak iparnya ini untuk mengikuti jejak Gubernur Jawa Barat dalam membina anak-anak muda bermasalah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kesehatan menghimbau jemaah haji untuk waspada terhadap penyebaran penyakit MERS-CoV di Tanah Suci. Himbauan ini menyusul temuan 9 kasus terkonfirmasi MERS-CoV pada periode 1 Maret hingga 21 April 2025. Meskipun virus MERS-CoV ini tidak banyak dan terkendali di Arab Saudi, namun jemaah haji diminta lebih waspada. MERS-CoV merupakan penyakit sistem pernapasan serius yang disebabkan akibat virus corona. Penularannya dapat terjadi melalui kontak dekat dengan hewan terinfeksi, terutama unta melalui droplet pernapasan dari manusia ke manusia. Gejala yang ditimbulkan antara lain adalah batuk, sulit bernafas, dan juga demam. Ya, pemirsa, terkait dengan penghibauan penyebaran penyakit MERS-CoV di Tanah Suci, kita sudah terhubung dengan petugas MCH 2025, rekan Ramdhani Bur di Madinah, Arab Saudi. Baik, selamat siang waktu Jakarta, Mas. Bagaimana kabarnya, Mas? Siang, Mas Hatta. Alhamdulillah baik. Gimana kabar, Mas? Alhamdulillah. Baik, mungkin bisa jelaskan, Mas, terkait dengan kondisi jemaah haji Indonesia di sana seperti apa dan pasca ditemukannya virus MERS-CoV. Ya, penyakit Middle-East Respiratory Syndrome Coronavirus atau MERS-CoV mulai marak di Arab Saudi. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Arab Saudi, terdapat 9 kasus positif MERS-CoV yang terjadi dalam periode 1 Maret sampai 20 April 2025. Dari 9 kasus itu, 8 diantaranya ditemukan di kota Riyadh, Arab Saudi. 1 kasus lainnya ditemukan di Hel. Akibat dari kasus itu, 2 orang terkonfirmasi meninggal dunia. MERS-CoV merupakan penyakit pernapasan serius yang disebabkan oleh virus corona. Penularan terjadi melalui kontak dekat dengan hewan yang terinfeksi, terutama unta. Selain unta, virus dapat tertular melalui droplet pernapasan dari manusia ke manusia. Penularan terjadi melalui kontak dekat dengan hewan yang terinfeksi, terutama unta. Tertular juga biasa lewat droplet dari manusia ke manusia. Beberapa gejala yang muncul dari MERS-CoV adalah demam, batuk, dan kesulitan bernapas. Gejala itu kemudian berkembang menjadi komplikasi yang lebih parah. Meskipun kasus MERS-CoV ini tidak banyak dan dapat terkendali di Arab Saudi, namun para jamaah dan petugas haji harus selalu waspada. Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Mekah maupun Madinah selalu siap menyediakan pelayanan medis pada jamaah yang menunjukkan gejala infeksi pernapasan.
Kementerian Kesehatan melalui Klinik Kesehatan Haji Indonesia memberi imbauan kepada para jamaah haji Indonesia untuk terhindar dari virus tersebut. Ada beberapa imbauan dari Kemenkes agar terhindar dari virus ini, hindari kontak langsung dengan unta, termasuk foto dengan unta dan minum susu unta di peternakan, ataupun tidak mengonsumsi produk olahan unta yang tidak terjamin kebersihannya. Diimbau kepada jamaah untuk memakai masker saat di tempat keramaian, lakukan pola hidup sehat seperti cuci tangan sebelum dan sehabis beraktivitas. Secara keseluruhan, ada 8 cara bagi jamaah haji Indonesia untuk mencegah virus MERS-CoV ini. Pertama, rajin mencuci tangan. Usahakan untuk rutin cuci tangan menggunakan air dan selama minimal 20 detik. Jika sabun dan air tidak tersedia, gunakan pembersih tangan berbahan dasar alkohol seperti hand sanitizer. Kedua, untuk hidung dan mulut saat flu. Saat mengalami flu dengan gejala bersin atau batuk, usahakan untuk menutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu, kemudian buang tisu tersebut ke tempat sampah. Ketiga, gunakan masker. Gunakan masker saat sakit atau saat melakukan aktivitas, terutama saat berada di dalam kerumunan. Masker dapat membantu mengurangi penyebaran droplet ketika batuk atau bersin dan melindungi diri dari penularan orang lain. Keempat, hindari menyentuh wajah. Virus MERS-CoV dapat masuk ke tubuh melalui mata, hidung, dan mulut. Oleh karena itu, hindari untuk menyentuh area wajah dengan tangan saat belum dicuci agar mencegah terjadi infeksi. Kelima, hindari kontak pribadi. Cara berikutnya yang dapat dilakukan agar tercegah dari virus yang satu ini adalah dengan menghindari kontak pribadi, seperti berbagi cangkir atau peralatan makan dengan orang yang sakit. Yang keenam ada jaga area kebersihan. Pastikan untuk selalu membersihkan permukaan atau benda yang sering disentuh orang lain dengan disinfektan, seperti pintu, tombol lift, uang, dan lainnya. Ketujuh, isolasi dan karantina. Jadi jika mengalami gejala atau terpapar virus, jalani isolasi mandiri atau karantina sesuai petunjuk otoritas kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan. Terakhir juga, jaga imunitas tubuh, usahakan untuk mengonsumsi makanan sehat, istirahat yang cukup, dan hidup seimbang agar memperkuat imunitas dan kekebalan tubuh. Ya, demikian. Baik, terima kasih Mas Bur atas informasi dan waktunya sudah bergabung bersama kami di Sindo Siang. Selamat bertugas kembali Mas Bur. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Baik, selamat siang Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata dan pemirsa. Saat ini arus lalu lintas di kawasan Cawang Uki ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian trafik, baik kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan mengarah ke arah Keramat Jati maupun kendaraan dari arah Keramat Jati yang akan mengarah ke Kampung Melayu dan akan berbelok kiri mengarah ke arah Pancoran dan berbelok kanan mengarah ke arah Halim, dan juga yang akan memasuki gerbang tol Cikampek Utama pada saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya pada antrian di traffic light saja. Namun terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di ruas tol kilometer 0 Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, di mana di sana terjadi peningkatan volume kendaraan. Dapat kita gambarkan kira-kira kecepatan kendaraannya berkisar 30 sampai dengan 35 km per jam dengan dominasi kendaraan roda 4. Kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian kendaraan dari arah Halim yang akan mengarah ke arah Cililitan maupun yang akan masuk ke gerbang tol Jagorawi pada saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, di mana dominasi kendaraan siang hari ini juga lebih didominasi dengan kendaraan roda 2. Meskipun lalu lintas nampaknya lancar pada siang hari ini, kami harapkan Anda tetap mengutamakan keselamatan di jalan dengan selalu memperhatikan batas kecepatan dan juga rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada.
Kemudian pemirsa, kami juga menginformasikan kepada Anda yang akan melakukan aktivitas di luar rumah, tentunya periksa kembali kelengkapan kendaraan Anda, pastinya dalam keadaan layak jalan, dan juga kami menyampaikan bagi pengguna kendaraan roda 2 untuk selalu menggunakan plat nomor pada kendaraan Anda. Hal ini sebagai persyaratan kelengkapan kendaraan yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 9 tahun 2009, di mana pada pasal 68 ayat 1, apabila kendaraan tidak dilengkapi dengan plat nomor dapat didenda sebanyak 500.000 atau kurungan selama 2 bulan. Untuk itu bagi Anda pastikan kelengkapan kendaraan Anda, karena hal ini dapat dilakukan penindakan secara tegas langsung oleh anggota kami yang berada di lapangan. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15169 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Kembali ke Nata di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Traslinda atas laporan dari kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi seputar kuliner pemirsa. Bagi Anda pecinta makanan seafood, nah kali ini di Merak, Banten ada rumah makan khusus menyediakan hidangan laut yang segar dan langsung dari hasil tangkapan nelayan. Lantas seperti apa nikmat dan kelezatannya? Untuk itu, ini dia liputannya. Sebuah rumah makan tradisional Sampurna Rase di pinggir laut Jalan Yosudarso, Pantai Baru, Santape, Merak, Banten ini menyajikan hidangan makanan laut yang sangat segar. Ikan dan aneka hewan laut ini diambil dari hasil tangkapan nelayan setempat. Para pecinta makanan seafood akan betah berlama-lama di tempat ini di saat menunggu momen terbenamnya matahari. Dengan harga yang sangat terjangkau, para pemburu kuliner ikan segar dapat dinikmati bersama anggota keluarga. Menurut salah seorang pelanggan, menikmati lezatnya ikan segar memang tidak mudah. Namun di tempat ini, selain olahan bambu, ikan bakar yang disajikan memang benar-benar sangat segar sehingga dapat menyehatkan tubuh. Tadi ada ikan bakar, ikan kerapu, terus ada ikan asam manis, sama cumi, udang, banyak sih. Menurut pemilik rumah makan Susi, usaha kuliner laut miliknya ini sudah berjalan selama 5 tahun. Menu favorit pelanggan adalah aneka ikan bakar. Ikan di sini dijamin masih fresh karena langsung dikirim oleh nelayan usai melaut. Rumah makan tradisional Sampurna Rase. Nah, ini menu andalannya apa di sini? Ikan bakar, Mas. Kenapa ikan bakar? Ya karena suasananya memang pas tepat di pinggir laut, kemudian ikannya juga selalu fresh, segar, dikirim langsung dari nelayan. Makan di tempat ini akan semakin menarik dengan panorama matahari terbenam. Banyak pelanggan yang sengaja datang ke tempat ini pada sore hari. Selain ikan yang diolah dari daging segar, harga yang ditawarkan juga cukup terjangkau. Untuk satu porsi ikan segar ini dibanderol seharga Rp20.000 untuk 1 onsnya. Bagaimana pemirsa, Anda tertarik untuk mencobanya?